Makan tomat, cari yang paling mateng. Buah atep dikupasin sama Bang Anton. Salam hormat untuk tamu yang pada datang. Saya lihat udah cakep-cakep kayak bintang sinetron. Saya anak Betawi. Saya tinggal di Andara. Di Andara itu, Sultan Andara ya. Ya saya rakyat jelata saya. Di Andara itu ada studio film, Persari namanya. Jadi saya udah akrab tuh dengan situasi syuting, artis mundar-mandir, kesetrikaan, itu udah biasa. Nah ada satu momen di mana ada kru tuh ngajak bocah-bocah kampung, termasuk saya main sinetron. Jadi ekstras pada saat itu. Saya seneng, wah dikumpulin, dipilihin, alhamdulillahnya saya kagak kepilih. Tapi dari situ saya dalam hati bilang, suatu hari nanti saya bakal jadi sutradara dan main film. Iya. Dan alhamdulillahnya saya berkembang, tumbuh di dunia deket industri kreatif dan budaya Betawi. Saya menjadi anak yang beruntung karena ketika saya beranjak dewasa, saya kuliah di sini. Di Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Berkat dukungan dari paman saya yaitu Bapak Ahmad Sumbalawi. Tepuk tangan dulu. Saya kuliah S1 mengangkat tema tentang topeng Betawi. Dan dari sini saya belajar banyak mengenai budaya Betawi dan saya kenal dekat dengan seniman budayawan Betawi. Dari situ rasa cinta saya terhadap budaya Betawi itu tumbuh. Setelah saya melihat budaya Betawi itu mengalami perkembangan. Dari hasil penelitian saya melihat dari tahun 60 ke 70 itu outputnya panggung. 70-80 beranjak ke TV, 90 juga. Dan di era sekarang yaitu era digital ke layar HP. Kita melihat dari situ budaya Betawi itu mengalami adaptasi, perkembangan sesuai dengan zamannya. Dan dari proses saya mengenal budaya Betawi itu saya belajar. Wah ternyata budaya Betawi itu menarik penonton. Dia banyak akulturasi, banyak hal-hal yang unik, ada filosofi di setiap tradisinya. Saya lihat di situ ada es lendang mayang namanya. Jadi ini menggambarkan sebuah keharmonisasian yang ada di tanah Betawi. Warna merah, kuning, hijau yang ada di situ menggambarkan ras yang bersatu di tanah Betawi. Merah dari Tionghoa, hijau dari Arab, kuning dari Melayu. Dan kalau ngelihat itu pakaian pengantinnya pun dari mempelai perempuannya dari etnis Tionghoa dan laki-lakinya dari etnis Arab. Bersatu. Nah, tapi saya miris di mana budaya yang saya temuin di masa kecil saya kok semakin terkikis. Apa mungkin ada istilah disrupsi teknologi dan juga perubahan gaya hidup. Dengan bekal yang saya dapat di KJ, tentunya saya ingin ada kontribusi untuk bangsa ini, terutama budaya Betawi. Saya lihat anak-anak zaman sekarang itu butuh role model. Butuh role model agar tumbuh rasa kecintaannya terhadap budaya. Nah, saya bikin konten. Proses kreatif ini, konten saya yang tadi itu tentunya proses kreatif ini hasil dari diskusi. Saya dengan senior-senior saya, dengan dosen saya di KJ. Jadi ternyata ketika kita ingin melakukan propaganda secara budaya ya, kita harus punya tagline biar orang-orang tuh notice, teringat. Contoh deh, kalau kita ngelihat dan Bang Komeng nih, ketika kita ngomong spontan, uhuy, ya. Tuh, lah ini mirip saya ya. Ya. Kalau kita ngelihat Ayah Jaja, apaan tuh? Pasti sangat legendaris. Nah, saya harap dengan tagline Nyok kita bahas, itu menggerakkan anak-anak zaman sekarang untuk mengenal budaya Betawi. Membuat konten itu sama nih penonton dengan membuat film. Jadi kita harus ada tahap development, strategi, planning yang bagus agar konten kita tuh tercapai goalsnya.
Dan terutama yaitu kita menciptakan karakter. Yang saya pakai ini nih, itu namanya karakternya Encang. Dia menggambarkan golongan tua nih. Dan di satu lagi keponakannya tuh yang ngeselin mukanya, ya. Si Ropi namanya. Jadi dari Miss Ensin, iya keren juga ya bahasanya. Dalam teori film tuh aspek visual tuh harus diperhatiin. Kalau si Encang propertinya seperti itu, klasik. Si Ropi propertinya modern, menggambarkan modernisasi. Nah ini nih saling bersinergi konteksnya. Dan alhamdulillah baru saya setahun membuat konten. Memang proses ini yang saya bilang, saya menjadi objek penelitian S3 disertasi. Namanya Pak Erlan Basri, dia lagi menempuh S3 di ISI Denpasar. Dan kita bersinergi mengupayakan melestarikan budaya Betawi lewat media baru. Dan menariknya penonton sekarang mulai berubah. Anak-anak yang tadinya zaman dulu mungkin buku ya dia cari informasi. Sekarang ke HP. Dan seperti budaya Betawi, seni pertunjukan budaya Betawi itu lekat dengan interaksi. Kayak lenong, topeng itu tuh penonton dan pemainnya tuh berinteraksi. Dan sekarang mediumnya yaitu kolom komentar. Di live maupun di postingan. Itu wadah kita menganalisa audiens. Dan dari situ juga kita bisa menciptakan strategi-strategi ke depannya. Nah ini baru 1 tahun penonton, alhamdulillah signifikan dari penontonnya, jumlahnya, pengikut, alhamdulillah. Penonton, oh iya udah kayak nonton lenong ya. Jadi kita ingin melestarikan budaya, hasil dari riset saya tentunya ada 5 poin penting ini. Tapi yang saya ironi, ini ada gap nih penonton. Seperti praktisi seni, dia masih gaptek. Dia masih belum bisa mengeksplor potensi-potensi yang ada di sanggarnya. Dan juga potensi-potensi yang dia miliki. Dia hanya mengandalkan penghasilannya dari panggung ke panggung yang dimana belum sejahtera. Kedua itu ada akademisi. Masih ada gap nih, dimana hasil penelitian itu tidak menjangkau ke anak-anak zaman sekarang karena outputnya udah berbeda. Coba dah anak zaman sekarang dicekokin buku, kelenger dia lebih suka hiburan. Dan selanjutnya nih pemangku kebijakan. Saya lihat masih banyak yang belum serius menganalisa para pemerintah problem-problem yang dilema yang dihadapi oleh praktisi seni. Dan keseluruhan, jadi harus lebih dikuatkan lagi. Dan keempat ini komunikator, influencer seperti saya tentunya harus bertanggung jawab atas konten yang dibuat. Makanya harus suwon ke praktisi seni, ke akademisi agar data yang dipublish itu valid. Dan mengedukasi masyarakat. Nah poin yang terakhir itu ada masyarakat tentunya masih kurang kesadaran. Ya harus kita bangunin ya, biar sadar dengan konten-konten yang kita bikin. Nah, kelima aspek ini ya, kalau bersinergi tentunya seperti budaya Betawi akan harmonis dan selalu berkembang. Nah, ini saya bukan ngomong doang, tuh. Saya melakukannya tuh ke budayawan, Pak Menteri, akademisi, kepada masyarakat. Itu ekosistem yang sedang saya bangun. Nah, ada calon mertua nih. Bercanda ya. Jadi kata Bapak Haji Mandra, anak Betawi itu kudu kreatif, kudu produktif, dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau kagak, yang ada budaya tinggal kenangan. Dan kita dikit lagi penonton, 500 tahun usia Jakarta. Dan ingat, Betawi bukan hanya Jakarta doang. Betawi itu luas. Betawi itu bukan sekedar batas administrasi. Bahkan Bogor, Depok itu masuk Betawi. Betawi itu sebuah ruang budaya.
Bagi siapa aja yang mau belajar mengenai budaya Betawi, melestarikan budaya Betawi, berhak. Karena kembali lagi, Betawi itu bukan sekedar suku, tapi dia ruang budaya. Dan momen ini menjadi turning point buat kita, bahwasanya 500 tahun usia Jakarta menjadi penyemangat, motivasi. Ya, di satu sisi saya merasakan sebagai anak Betawi sering dipandang hina. Dipandang tidak berpendidikan, pemalas, suka jual tanah. Buset, gue lagi sedih, tawa lagi. Lagi sedih nih. Tapi ingat, yang diri di sini akan ada pembicara-pembicara hebat, orang-orang besar, orang-orang sukses. Dan saya merasa bangga sebagai anak Betawi bisa berdiri di lingkaran ini. Tepuk tangan dulu boleh. Mimpi kita besar, upaya kita juga kudu besar. Paling enak makan pepaya, lemes amat ya. Paling enak makan pepaya, makan sawi pakai gula aren. Nyok, kita lestarikan budaya sama Cang Opan, konten kreator Betawi yang paling keren.